Oke, Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Fia, selamat siang. Selamat Apa siang Bu kabar ini? Heni. Alhamdulillah baik Ibu. Iya Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf ini saya mau mengganggu waktu Ibu. Jadi saya kan sudah beberapa kali melakukan coaching ya, cuman saya merasa kok saya belum mendapatkan yang saya harapkan gitu ya Bu ya. Nah ini kan kebetulan saya juga ada teman saya yang minta di coach gitu sama saya gitu. Cuman saya ingin melihat progres saya dalam bidang coaching ini gitu. Saya mau minta bantuan Ibu untuk menjadi observer Bu untuk proses coaching saya kali ini. Oke, oke, siap. Saya akan bantu Ibu semampu saya ya Bu Fia. Sebelumnya nih tadi kan Ibu bilang sudah pernah ya melakukan praktek coaching ya. Hmm. Nah, untuk Bu Fia ini kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan saat latihan nanti? Iya, dari tiga kompetensi yang ada ya, saya merasa bahwa kalau sedang proses coaching itu saya sudah bisa menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk coaching gitu. Cuman yang masih susah itu adalah menggali ya Bu ya. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot kepada coach ini yang agak susah gitu. Karena kadang pertanyaan yang saya sampaikan itu tidak kemudian memancing coach untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi masih terbatas pada hal-hal tertentu saja gitu. Jadi saya yang ingin Oh, saya kembangkan kali ini tuh kemampuan dalam memberikan pertanyaan terbuka gitu Bu kepada coach. Oh gitu. Jadi nanti Bu Fia itu ingin saya fokus mengamati pada bagian Ibu memberikan pertanyaan sebagai respon dari pernyataan yang diberikan oleh coach gitu ya Bu ya? Ya, betul, betul Bu, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau saya boleh bertanya nih, kalau Hmm. misalkan saya buatkan skala dari 1 sampai 10 untuk kondisi saat ini, Bu Fia ada dalam posisi mana untuk mengajukan pertanyaan? Sebetulnya mungkin kalau mau jujur-jujuran ya, saya tuh masih di posisi 5 ya Bu ya. Saya itu cuman tapi kalau kalau di posisi 5 kelihatannya kok saya ini banget ya, insecure banget gitu ya. Ya saya posisikan di posisi 6 lah Bu lah saya gitu mungkin karena kan sudah beberapa kali juga saya menjalankan proses coaching. Iya, iya, iya. Nah, kenapa Bu Fia tuh merasa ada di posisi angka 6 gitu? Apa indikatornya? Sehingga Bu Fia itu yakin kalau Bu Fia itu ada di posisi 6. Iya, indikatornya tuh jadi saya kalau memberikan pertanyaan gitu, jawaban coachingnya itu masih sederhana gitu, Bu, belum sampai dalam gitu. Jadi masih di permukaan-permukaan saja gitu. Nah, saya tuh kesulitan untuk memperdalam, menggali lagi itu. Jadi saya merasa bahwa oh mungkin memang saya kemampuannya ya standar ini gitu, di angka 6 ini gitu. Oke, oke. Kalau misalkan nih Bu Fia berharap nih setelah nanti melakukan coaching ya, kira-kira skala berapa yang Bu Fia harapkan? Ya, tentunya saya sebagai guru BK ya Bu ya, dan coaching ini sangat saya butuhkan gitu. Saya sih berharap peningkatannya bagus gitu. Saya maunya di angka 9 sih Bu, harapan saya tuh nanti. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan Ibu berharap ya dapat angka di skala seperti itu, berarti Ibu punya bayangan nih apa yang akan nanti Ibu lakukan ya untuk Ya, mencapai, Ibu pasti punya indikator kan, karena saya juga kan harus melihat nih Bu, pertanyaan-pertanyaan yang Bu Fia berikan nanti itu mana yang pas, mana yang mengena, mana yang kurang pas gitu supaya indikatornya jelas pada saat-saat nanti saya mengamati proses coaching yang Bu Fia lakukan. Gitu ya Bu Fia ya. siap Nah, Ibu. nanti oke. Nah, nanti selama coaching saya mohon izin nih Bu untuk memantau kompetensi yang ingin Bu Fia tadi kembangkan yaitu mengenai kemampuan memberikan pertanyaan terbuka ya Bu ya. Betul Nah, Ibu. dengan harapan nanti Bu Fia akan berkembang di posisi skala 9. Gitu ya Bu ya. Ya, Nah, nanti setelah selesai praktik, kita kembali akan berbincang-bincang mengenai proses pengamatan yang saya lakukan. Nah, Bu Fia nggak usah khawatir karena ini pembicaraan antara kita berdua ya Bu ya. ya Jadi Bu. insya Allah akan
menjadi rahasia kita berdua dan tidak perlu ada orang lain yang tahu, kecuali kalau Bu Fia yang mau menceritakan ke orang lain sih tidak masalah gitu ya Bu ya. Oke, kalau gitu Bu Fia, saya persilahkan untuk melakukan coaching. Kalau misalkan sudah siap, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya izin off kamera ya Bu, supaya praktek coachingnya nanti berlangsung lebih nyaman. Oke, Gitu ya Bu ya. siap Bu. Baik Ibu. Oke, Kalau mohon gitu izin saya. mundur dulu. Oke. Ya, oke. Saya mohon izin untuk lanjut coaching ya Bu ya. Baik, baik. Saya izin ya Bu. Oke. Selamat pagi Bu Anung. Pagi Bu Via, Alhamdulillah sepertinya Bu Via sudah ada waktu nih untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya, alhamdulillah ya. Ini kebetulan saya sedang longgar nih waktunya, walaupun ya tidak banyak, tapi ya mudah-mudahan bisa cukup membantu Bu Anung untuk permasalahan Bu Anung kali ini. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Eni atas waktunya. Maaf mengganggu pekerjaan Bu Via ya, pekerjaan Bu Via. Maaf jika mengganggu. Bu Via boleh saya berbicara atau ngobrol nih dengan Bu Via ya? Ya, siap Bu. Saya siap mendengarkan. Mudah-mudahan nanti dari hasil pembicaraan ini ada sesuatu yang bisa Ibu dapatkan. Nah, tapi ngomong-ngomong, apa sih yang ingin Ibu peroleh nih dari yang akan kita lakukan nih, proses sharing-sharing yang akan kita lakukan? Ibu ingin mendapatkan apa nih? Iya Bu Via, saya itu ingin mendapatkan seperti solusi ya Bu ya dari permasalahan yang sedang saya hadapi gitu Ibu Via ya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan saya dengan Bu Via, saya bisa lebih yakin gitu atau bisa menemukan solusi gitu Bu Via. Oke, Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Baik, kalau seperti itu saya persilahkan Ibu untuk menceritakan apa sih sekarang permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Baik Bu Via, terima kasih. Begini Bu Via ya. Yang saya rasakan adalah bukan saya rasakan tapi memang ini terjadi ya. Jadi saya itu adalah guru yang mengampu di kelas 6. Nah, sudah beberapa tahun ya Bu Via. Nah, yang hasil dari tahun lalu ujian sekolah kelas 6 itu mendapatkan nilai di bawah KKM gitu. Maksudnya ada beberapa siswa yang di bawah KKM. Ya mungkin 60-40 ya Bu ya yang sudah mendapatkan KKM-nya 60%, yang belum itu sekitar 30-40% gitu ya. Nah, saya itu kan inginnya maksimal Bu. Inginnya maksimal gitu hasil ujian itu bisa semuanya gitu mendapatkan nilai yang KKM atau melampaui gitu. Nah, saya itu merasa gini Bu Via ya, merasa bahwa saya itu sudah melakukan sesuatu atau melakukan pembelajaran yang baik gitu ya, sudah dengan model-model pembelajaran yang saya rubah gitu ya, dengan bervariasi lah Bu ya. Tidak hanya ceramah gitu, saya sudah berusaha untuk pembelajaran itu dengan pembelajaran, anak juga saya sudah buat aktif gitu di kelas gitu ya Bu ya, sudah ada juga buat kelompok belajar seperti itu Bu Pia. Tapi terus ketika ulangan nih Bu Via ya, seperti penilaian harian gitu ya, penilaian akhir semester itu siswa bagus Bu. Jadi hampir dalam satu kelas tuh ya hanya beberapa sajalah bisa dihitung gitu ya yang belum mendapatkan nilai KKM gitu. Jadi rata-rata mereka itu mendapatkan nilai yang sudah maksimal gitu. Tetapi yang saya heran itu ketika di ujian sekolah Bu Pia, nilainya itu jadi rendah. Itu yang saya itu galau sekali, ya resah sekali dengan permasalahan ini gitu Bu Pia. Oke, baik Bu. Saya sudah menyimak tadi apa yang Ibu ceritakan ya, bahwa sebetulnya hasil dari apa yang Ibu upayakan dalam proses pembelajaran ini sudah luar biasa gitu ya. Ibu sudah melakukan pembelajaran yang baik, yang menarik, kemudian yang menciptakan suasana siswa supaya aktif belajar, sudah membuat kelompok belajar juga, sudah banyaklah upaya-upaya yang Ibu lakukan untuk anak-anak ini. Dan hasil ulangan sampai pada hasil ulangan harian siswa ini juga bagus gitu ya. Nah, tetapi yang ibu sedihkan gitu ya, yang ibu kecewakan adalah ketika ulangan sekolah, ujian sekolah, nilainya mereka
rendah gitu ya Bu, di bawah KKM gitu ya. Iya. Nah, itu yang saya tangkap tadi dari apa yang Ibu ceritakan. Nah, menurut Ibu kira-kira ini penyebabnya apa ya Bu ya? Baik Bu, saya ingat-ingat kembali ya Bu ya. Eh, jadi yang mungkin ini ya Bu ya, karena pembelajarannya itu kurang bermakna mungkin ya. Jadi anak itu cepat hilang gitu ingatannya gitu ketika belajar di kelas dan ulangan semesternya bagus, ulangan harinya bagus, tapi ketika ujian sekolah itu sepertinya dia seperti pembelajarannya kurang bermakna. Jadi anak itu sulit mengingat gitu Ibu. Nah, ini harus bagaimana ya Bu Fia ya? Iya, Ibu menganggap bahwa penyebab dari hal tadi ya menurunnya nilai ujian sekolah itu adalah pembelajaran yang Ibu sampaikan ini kurang bermakna bagi siswa gitu ya. Mungkin Ya. ada hal lain selain itu, selain pembelajaran yang kurang bermakna, mungkin yang menyebabkan mereka menjadi drop di ulangan sekolah, di ujian sekolah. Yaitu apa saya kurang ya Bu penambahan jam belajar ya, karena kan kalau kelas 6 itu memang harus memiliki waktu yang lebih dibanding kelas rendah ya. Mungkin saya akan melaksanakan les ya kalau sekarang tuh pemantapan materi sepertinya Bu. Jadi saya akan memantapkan materi-materi kepada siswa saya kelas 6 ini supaya mereka tetap ingat gitu karena kan di ujian sekolah itu mata pelajarannya itu diambil 20% dari kelas 4, 30% dari kelas 5 dan 50% dari kelas 6. Jadi saya sepertinya perlu Bu mencari lagi gitu ya cara-cara yang bisa membuat anak itu mengingat kembali gitu ya pelajaran-pelajaran. Berarti saya harus melaksanakan pemantapan materi ini di luar jam belajar, karena kan di kelas 6 itu pelajaran kelas 6 saja. Berarti saya harus mencari jam di luar jam belajar seperti biasa gitu. Jadi di luar jam yang normal. Ya, berarti tadi Ibu kalau boleh saya simpulkan nih, permasalahan yang menyebabkan ujian sekolah siswa ini rendah, nilainya rendah itu pertama adalah pembelajaran yang kurang bermakna, kemudian kurangnya penambahan jam ya untuk kelas 6. Kemudian karena hasil soal-soal ujian sekolah ini diambilnya dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Sementara di kelas 6 siswa ini hanya belajar materi-materi kelas 6 saja. Berarti mereka perlu diingatkan untuk materi kelas 4 dan kelas 5. Nah, dari penyebab-penyebab tadi yang kita asumsikan bahwa itu adalah penyebabnya, apa nih yang akan Ibu lakukan gitu untuk mereka? Baik, yang tentunya akan saya lakukan, saya akan menambah tadi ya untuk les tadi gitu ya, untuk les atau PM itu di luar jam belajar, berarti di luar jam kelas 6. Tentunya saya juga sepertinya perlu ini Bu Fia nih. Saya sepertinya perlu membuat modul gitu ya. Modul modul ajar ya, modul pembelajaran untuk kelas 6. Saya rangkum dari kelas 4 dan kelas 5 dan juga kelas 6 saya buat modul gitu. Lalu ada latihan-latihan soal di situ. Jadi anak sudah bisa setidaknya sudah tahu nih, karena kan kalau kita buat sesuai dengan kompetensi dasar ya Bu Fia ya, jadi tidak akan menyimpang dari itu, hanya variasi dalam pembuatan soal saja gitu ya, yang lebih variatif gitu. Mungkin itu sih Bu Fia ya, jadi saya akan buat modul ajar atau modul pembelajaran khusus kelas 6, lalu saya akan serahkan kepada mereka. Jadi ketika mereka belajar atau ketika PM itu sudah membawa modul itu dan kita akan discuss gitu ya. Kita akan diskusi dari beberapa dari soal-soal tersebut untuk kita gali, kita temukan jawabannya. Setidaknya mudah-mudahan ini langkah bisa membuat anak itu mengingat gitu ya, mengingat kembali soal-soal yang sudah lalu gitu Bu Pia, apalagi sampai dari kelas 4 dan kelas 5. Maaf Bu Pia, itu di off. Jadi rencana Ibu itu akan menambahkan jam les ya di luar jam pelajaran, kemudian akan membuat modul ajar yang di dalamnya itu merangkum pembelajaran dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kemudian berisi latihan-latihan soal.
Nah, dari tadi yang kita asumsikan bahwa penyebabnya ada 3 ya, pembelajaran yang kurang bermakna, penambahan jam belajar yang kurang, kemudian materi yang dari kelas 4 itu mungkin anak-anak sudah lupa gitu. Apakah dengan rencana Ibu ini sudah tercukupi semua tuh Bu, apa yang dibutuhkan oleh siswa? Mungkin Ibu punya ide-ide lain gitu yang akan Ibu lakukan rencana Ibu ke depan tuh selain yang 2 tadi? Baik Ibu, rencana, oh iya Bu, mungkin gini ya Bu ya, saya harus membuat anak itu memiliki keterampilan ya selain itu. Jadi di kelas 6 ini saya akan buatkan seperti jadwal kegiatan praktik gitu Bu. Nah dari semua pembelajaran ini biar dia lebih bermakna, lebih ingat, jadi ada praktiknya gitu ya, bukan hanya latihan atau teori soal saja, tapi saya akan buat seperti latihan pidato gitu, praktek pidato dalam bahasa Indonesia. Lalu dalam pelajaran IPA saya akan membuat praktik seperti mencangkok atau rangkaian listrik ya Bu ya. Jadi anak itu bukan tidak hanya dia mengetahui dalam hanya dalam bayangan saja gitu, atau dalam hal Teori, pemahaman saja gitu ya, maksudnya hanya dari ya, tapi lebih ke praktiknya, jadi lebih bermakna tadi ya, karena dia sudah merangkai listrik sendiri gitu, mencangkok dengan bahan-bahan yang dia bawa sendiri, lalu dia mengerjakan sendiri gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa mengingat. Jadi saya akan melaksanakan tadi ya ujian praktek sesuai dengan mata pelajaran. Seperti mungkin bahasa Inggris ada storytelling, lalu kalau di SPDP-nya latihan mereka menari secara berkelompok. Jadi dia lebih tahu nih latihan tarian-tarian daerah itu bagaimana cara praktik narinya, lalu berasal dari daerah mana, memakai bajunya seperti apa, dan mereka juga pasti berkelompok ya. Jadi ada ada kerja kelompoknya juga di situ, dan juga bernyanyi lagu wajib atau lagu daerah gitu Bu. Iya. Jadi banyak olahraga juga sama ya Bu ya, praktik olahraga. Jadi saya juga akan bekerjasama dengan guru olahraga praktik, contohnya seperti permainan bola besar, atletik, atau nanti ada permainan di air gitu ya. Mungkin itu kerjasama juga dengan guru agama. Jadi pasti ada bagaimana praktik sholat, praktik wudhu dan sebagainya gitu Bu. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu membuat rencana bahwa pertama Ibu akan menambahkan jam pelajaran di luar jam yang reguler ya, jadi menambahkan les, kemudian Ibu juga akan membuat modul ajar berupa rangkuman dari kelas 4, 5, dan 6, kemudian berisi latihan-latihan soal, kemudian Ibu juga akan membuat jadwal praktik, jadi supaya anak mengalami langsung, mempraktekkan langsung apa yang sudah disampaikan, supaya pembelajaran Ibu lebih bermakna gitu ya. Nah, dari ketiga yang Ibu rencanakan ini, yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat yang mana Bu, menurut Ibu? Yang paling dekat itu adalah pemantapan materi Bu. Pemantapan materi yang paling dekat itu. Jadi setelah itu, jadi gini Bu, mungkin pemantapan materi yang berbarengan dengan modul. Jadi saya buat modul dulu, ini kan sekarang sudah PAS ya Bu ya, sudah semester 1 sudah berakhir. Jadi saya ada jeda nih untuk membuat modul. Lalu nanti semester 2, di semester 2 awal di bulan Januari ini saya akan memberikan jadwal pemantapan materi gitu, supaya mereka lebih mempersiapkan diri. Itu yang paling dekat Ibu. Itu yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ya Bu ya. Oke. Prioritas utamanya adalah membuat modul, kemudian pemantapan materi. Nah, kira-kira waktunya kapan tuh Ibu akan memulai melakukan itu? Ya, saya akan mulai di semester 2 Bu, di awal di awal bulan, di bulan Januari pas masuk. Sekarang ini saya sudah buat rencana kapan waktunya gitu, mungkin seminggu 3 kali gitu ya Bu. Karena kalau setiap hari mungkin anak juga akan bosan dan malah lebih capek gitu ya. Jadi saya buat buat senyaman mungkin untuk mereka juga. Jadi nanti saya buat jadwal, dan di awal bulan Januari di semester 2 itu saya akan memulai.
Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi tadi kalau saya boleh konfirmasi, permasalahan Ibu adalah ketika anak-anak itu sudah diberikan pembelajaran yang sudah luar biasa bagus, kemudian nilai hariannya juga terbukti bagus gitu. Tetapi ketika di ujian sekolah nilai mereka turun gitu ya di bawah rata-rata. Nah, kita asumsikan bahwa penyebabnya adalah mereka pembelajaran yang Ibu sampaikan kurang bermakna, kemudian mereka kekurangan jam yang reguler gitu karena mereka kelas 6. Kemudian mereka butuh mengingat kembali materi-materi kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 seperti itu mungkin ya Bu asumsinya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah membuat rencana gitu ya. Rencana untuk apa yang akan Ibu lakukan. Pertama adalah membuat les di luar jam reguler, kemudian membuat modul ajar dan membuat jadwal praktik supaya siswa ini merasakan langsung gitu ya melalui praktik. Dan Ibu juga tadi sudah menentukan waktu gitu ya bahwa ini akan dimulai di semester 2 gitu, akan segera membuat modul di waktu libur, kemudian akan Ibu mulai mempraktekannya, menambahkan pemantapan materinya di semester 2. Oke, sudah bisa kita simpulkan ya Bu ya, seperti itu mungkin ya Bu ya. Ya, Oke. betul. Dari situ Ibu sudah mulai bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan mungkin ya Bu ya. Oke, Iya, Bu. bagaimana Bu? Masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada, Bu. Terima kasih banyak. Saya sekarang merasa lebih tenang, merasa lebih yakin gitu apa yang harus saya lakukan setelah berbicara, setelah berbincang-bincang ini dengan Bu Pia. Terima kasih banget Bu Pia ya atas waktunya, atas saran-sarannya, atas motivasinya kepada saya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Tetap semangat ya Bu. Sudah sangat luar biasa nih langkah-langkah yang akan dilakukannya. Dan nanti barangkali kita juga perlu komunikasi lagi ya Bu ya setelah Ibu Ya. melaksanakan ini semua biar kita sama-sama bisa melihat progresnya sejauh mana gitu ya Bu ya. Kita komunikasi lagi nanti. Baik, siap Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu nanti di kemudian hari. Baik Ibu, terima kasih ya. Saya izin untuk kembali beraktivitas. Ibu juga selamat beraktivitas kembali. Dan sekali lagi mohon maaf telah mengganggu. Ya, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Baik, saya kembali ke Bu Heni. Bu Heni, mohon izin waktunya saya sudah selesai melaksanakan coaching. Masih di mute Ibu, punten. Saking excitednya ya melihat praktek coachingnya Bu Fia dengan Bu Anung, luar biasa sekali Bu. Saya melihat kalau Bu Fia ini sudah menjadi seorang coach yang wah keren lah pokoknya ya, luar biasa. Oke, baik Bu Fia. Sebelumnya nih saya mau tahu nih bagaimana Fia menilai diri Ibu sendiri selama praktek coaching tadi. Iya, saya tadi berusaha keras ya Bu ya supaya saya bisa mewujudkan harapan saya peningkatan kompetensi dalam hal bertanya berbobot, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan saya merasa bahwa ya ada peningkatan lah Bu gitu dari kompetensi saya yang tadinya sedikit gitu ya sekarang sudah mulai coach itu merasa terlihat lebih nyaman gitu ketika berbicara dengan saya gitu Bu. Oke, berarti Ibu sudah merasakan ada peningkatan ya dari Iya, apa yang telah Ibu lakukan. Nah, apakah sudah tercapai nih harapan Bu Fia setelah melakukan kegiatan praktik latihan ini? Iya, harapan saya sih mungkin sedikit banyak sudah ya 70%, 80% sudah tercapai ya Bu ya. Kalau tadi saya bilang di angka harapan saya di angka 9 ya saya tapi belum penuh sampai angka 9 gitu ya Bu ya. Saya menilai diri saya ini baru di angka 8 gitu ya Bu ya. Ya, kalau melihat rentang nilai tadi di awal kan Ibu berharap mencapai skala 9 ya? Iya, Tapi betul. kenapa sekarang mundur turun ya jadi 8. Nah, apa yang membuat Ibu Fia itu merasa bahwa Ibu Fia ini sekarang mendapatkan skala di posisi 8? Kalau 9 itu bagi saya angka yang terlalu sempurna ya Bu ya, sementara proses saya itu belum begitu sempurna gitu. Memang peningkatannya ada gitu ya dibandingkan coaching-coaching sebelumnya yang sudah saya lakukan gitu. Tapi belum 100% sempurna seperti yang coaching yang diharapkan gitu ya.
ya saya sudah bisa sedikit banyak menggali sih dari Koci gitu apa yang ingin saya gali, tapi ya belum banyak lah yang bisa saya kumpulkan gitu data-data dari Koci seperti itu, Bu. Oke. Baik Bu Fia, sekarang kalau boleh saya mau minta izin nih Bu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Ya, silakan Ibu dengan senang hati. Nah, baik Bu Fia, jadi saya lihat rekan saya ya. Jadi tadi pada saat saya mengamati saat Ibu sedang melakukan praktek kucing itu sudah bagus Bu. Saya lihat alur ceritanya juga sudah terlihat ya Bu ya. Jadi diawali dengan tujuan percakapan nih, apa yang ingin Ibu diskusikan dengan coach Ibu, kemudian menggali dan memetakan situasi sebagai upaya melakukan identifikasi. Kemudian Bu Fia juga tadi berhasil membuat coachingnya itu mengembangkan ide-ide yang dapat dijadikan sebagai rencana aksi yang nantinya akan menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dan terakhir saya juga lihat tadi di sini saya catat Bu Fia sudah berhasil membuat coach Ibu itu untuk menyampaikan komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari apa yang akan dilakukan oleh coach Ibu. Kalau saya amati sih Bu ya, sebenarnya Ibu nih sesuai dengan yang awal Ibu harapkan tadi skalanya tuh. Menurut saya sih Ibu layak untuk dapat nilai 9 gitu ya. Amin, amin. Nah, tapi Bu kalau boleh saya menyampaikan nih ada sedikit sih hal-hal yang masih perlu dikembangkan menurut saya. Jadi pada saat tadi Ibu Fia melakukan coaching, Ibu tuh kayaknya saya tadi tidak melihat bahwa Ibu itu menginformasikan kepada coach Ibu bahwa percakapan ini bersifat rahasia. Jadi antara hanya Bu Fia dengan tadi coachnya Bu Anung yang tahu ya. Ini sepele Bu, sebenarnya sepele, tapi ini kan bisa membuat orang itu merasa nyaman gitu ya Bu ya. Ketika dia ingin menyampaikan hal yang menurut si coach ini perlu dijaga kerahasiaannya. Itu saja sih Bu ya. Nah, selain itu juga kalau saya lihat sih pertanyaan-pertanyaan yang Bu Fia sampaikan sudah bagus. Ibu juga tadi saya catat di sini masih menanyakan hal-hal yang dapat mempertegas apa yang akan dilakukan coaching gitu. Jadi setelah tadi coaching memberikan ide-ide, Bu Fia tadi mempertegas kembali apa yang akan dilakukan oleh Bu Anung sebagai coach Ibu. Nah, kemudian kalau saya boleh bertanya nih, menurut Ibu, bagaimana dengan umpan balik yang tadi yang barusan saya berikan ke Bu Fia? Iya, aduh terima kasih banyak Ibu. Ini motivasinya luar biasa, membuat saya semakin bersemangat untuk banyak melakukan coaching dengan teman-teman sejawat ya Bu ya. Terkait dengan umpan balik, iya Bu, saya tadi lupa dalam menyampaikan bahwa proses coaching ini bersifat rahasia gitu ya. Dan Ibu juga sudah memberikan masukan yang luar biasa banyak untuk saya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa melakukan coaching yang jauh lebih baik lagi seperti itu Bu. Oke, nah dari diskusi singkat kita ini nih Bu nih, apa yang ingin Bu Fia lakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach Ibu pada saat melakukan coaching? Mungkin saya lebih banyak berlatih gitu ya. Kemudian saya juga melihat banyak referensi, melihat video-video coaching gitu ya orang lain. Kemudian saya juga banyak membaca, meningkatkan literasi saya untuk seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus disampaikan dalam proses coaching. Seperti itu sih mungkin Bu yang akan saya lakukan. Oke, nah jadi dari obrolan kita barusan nih, kira-kira apa yang sudah Bu Fia dapatkan? Mulai dari kita berdiskusi dari pra observasi sampai kepada pasca observasi nih. Apa kira-kira tindak lanjut Ibu ke depannya? Ya, yang saya dapatkan dari hasil obrolan dengan Ibu tuh sudah sangat banyak ya Bu ya. Jadi saya mengetahui ini seperti apa sih proses coaching yang saya lakukan.
kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kemudian perkembangannya sejauh mana gitu ya. Itu yang saya dapatkan dari obrolan dengan Ibu. Nah, mungkin yang akan saya lakukan ke depan ya tadi ya saya akan terus berlatih gitu ya untuk melakukan coaching, karena ternyata kan coaching ini sangat penting gitu kita lakukan bersama teman-teman sejawat untuk saling mensupervisi gitu ya, untuk saling memberitahukan, saling apa ya, mengevaluasi diri seperti itu ya Bu ya. Jadi saya akan meningkatkan jam terbang mungkin ya Bu, lebih sering melakukan coaching, kemudian saya juga mencari referensi-referensi tentang coaching seperti itu Bu. Kira-kira nih kapan Bu Fia akan melaksanakan apa untuk meningkatkan kompetensinya? Saya pikir sih ini harus segera dilakukan ya Bu ya, karena seperti tadi saya ungkapkan bahwa proses coaching ini sangat penting untuk kita evaluasi diri menjadi guru yang baik gitu ya. Jadi saya rasa sih di minggu-minggu ini pun saya harus sudah mulai membuka-buka laptop, membuka-buka buku untuk mencari referensi gitu ya Bu ya. Oke. Nanti apakah ada yang membantu Ibu untuk mengamati selama proses Ibu melakukan kegiatan coaching ini? Iya, kebetulan di sekolah saya tuh semua saling support ya satu sama lain, baik stakeholder gitu ya, dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah juga semua saling support gitu ya. Jadi insya Allah nanti ketika saya melakukan banyak latihan coaching atau melakukan proses coaching itu ada kepala sekolah yang bisa saya minta bantuan untuk mengamati, kemudian ada para wakil kepala sekolah juga yang bisa saya minta bantuan begitu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Fia. Semoga apa yang Bu Fia rencanakan dapat terwujud ya Bu ya. Oke Bu Amin, Fia. mudah-mudahan. Oke Bu Fia, jika nanti masih membutuhkan diskusi untuk meningkatkan keterampilan kompetensi yang lain, insya Allah saya siap untuk kembali berdiskusi dengan Bu Fia. Itu Bu Oke. Fia ya. Siap Oke, Bu. Saya juga baik. saya rasa memang perlu nih untuk kemudian nanti ke depan saya menyampaikan progres yang saya dapatkan setelah sesi coaching ini Bu. Oke, baik. Kalau begitu saya izin pamit Bu Fia, karena nih kebetulan nih ada apa namanya, udah waktunya saya harus masuk kelas lagi nih. Kebetulan waktu kosongnya sudah selesai. Gitu ya Bu Fia. Oke. Semoga Bu Fia sukses selalu Amin. dengan apa namanya program coaching yang akan Bu Fia lakukan. Oke, Amin. selamat Terima pagi. kasih banyak. Selamat pagi. Saya juga mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.